DFM Radio Musik Asli Indonesia. Alhamdulillah hari ini saya bisa atas nama keluarga Pak Harto bisa meresmikan patung Jenderal Besar Soeharto di Soeharto ini. Ini utamanya untuk mengenang jasa-jasa beliau sejak pembangunan sampai beliau sendiri disematkan oleh rakyat Indonesia sebagai bapak pembangunan. Dan kenapa adanya di Bukit Soeharto di Ponorogo ini, karena tahun 78 dia datang ke sini melakukan penghijauan. Dan alhamdulillah masyarakat di sini, terutama karena tarunanya, anak mudanya, melestarikan bukit ini sampai bisa belum ada patungnya pun sudah orang datang ke sini sebagai salah satu objek wisata. Jadi saya harapkan dengan adanya berdirinya patung Pak Harto di sini bukan untuk mengkultuskan beliau, untuk menyembah beliau, tapi mengenang jasa-jasa beliau kepada bangsa ini. Dan saya harapkan juga mudah-mudahan pada generasi muda dengan adanya tempat ini bisa ingin tahu siapa sih Pak Harto itu, apa sih yang sudah beliau lakukan untuk bangsa ini. Jadi ya itulah harapan-harapan kami, dan kedepannya untuk lebih menarik lagi mungkin nanti ada usulan-usulan lain bahwa nanti ada mini zoo atau apa ya, anak-anak lebih kecil lagi bisa mau datang ke sini, kakak-kakaknya naik ke atas lihat patung yang dari yang kecil supaya bisa lebih menarik. Ada mini zoo, mungkin kita akan kembangkan itu ya. Pesan-pesannya apa buat pihak-pihak yang sangat berkontribusi terhadap kegiatan persediaan? Ya, saya sangat apresiasi, terima kasih kepada Perhutani yang sudah bekerja sama mengizinkan masyarakat sekitar sini untuk bisa lahan perhutani ini dikelola masyarakat sekitar. Ada lapak UMKM mudah-mudahan bisa berkembang dan menambah mata pencaharian dari tersebut. Terima kasih. Pertama, terima kasih kepada Yayasan Mandiri yang telah menghidupkan kembali Bukit Soeharto. Ini sebuah bukit yang dulu pernah dikunjungi beliau pada tahun 78 dan sempat menjadi wisata yang mempesona, sempat menjadi wisata yang viral, dan akhirnya sekarang ditumbuhkan kembali. Ini keren. Saya pengen kemudian ke depan bisa bekerja sama kembali dengan pemerintah dan rakyat agar kemudian menjadi epicentrum peradaban, epicentrum wisata. Wisata itu dia lepas dari 3 hal. Ada amenity, ada akses, kemudian ada atraksi. Maka kalau kemudian atraksinya adalah atraksi sejarah, atraksi edukasi, atraksi budaya, atraksi apa saja, maka akan bisa lebih bagus. Dan ke depan tujuannya pasti memajukan Ponorogo, kemudian ekonomi bagus, UMKM tumbuh, ujung-ujungnya tentu untuk kesejahteraan rakyat. Itu kira-kira, Bos. Dalam rangka mengangkat ekonomi kreatif UMKM, depannya apakah ada kebijakan khusus? Ya, ini sudah kami terus berjalan terus di desa-desa. Ada PKK Akademia, ada Pemuda Hebat, ada Circle B, ada kemudian banyak hal yang ingin kami lakukan yang menjawab tantangan ketika Ponorogo benar-benar menjadi kabupaten wisata.
maka tidak saat tiba akal, semua sudah tersiapkan dan menyambut itu, maka akan ada ekonomi turunan yang saya pikir bagus dan penting untuk kita. Mulai hari ini kita siapkan dan kami sudah sedang berjalan, mudah-mudahan ke depan ada kemudahan-kemudahan. Dan kehadiran dari Mandiri akan sangat kolaboratif dan klop dengan tujuan kami, mudah-mudahan saling menghasilkan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan dan ujungnya yang untung adalah masyarakat. Harapan untuk atas peresmian patung kreatif Bapak. Anak-anak memahami tentang budaya, anak-anak memahami tentang leluhur, berterima kasih kepada pendahulu, kepada proklamator, kepada Pak Soeharto, kepada para pendahulu yang telah melahirkan bangsa ini, meneruskan bangsa ini, sehingga anak-anak muda tidak hanya pintar saja, tapi dia punya budi pekerti yang baik, punya visi yang baik ke depan. Kalau kemudian bangsa ini diisi oleh orang-orang baik, maka masa depannya jelas. Itu kepada anak-anak. Kemudian kepada Bukit Soeharto yang hari ini diresmikan oleh Ibu, saya mimpi besar ditambah wahana, ada wahana edukasi tentang misalnya ada kebun binatang kecil, ada binatang endemis ini, ada kelinci, kambing, ular, monyet, apa saja, ikan-ikanan, lalu kemudian di sini tidak hanya sekedar melihat alam, tapi juga bisa berwisata, bisa belajar, bisa sambil berinteraksi dengan alam semesta. Pulang dari sini senang dan sehingga bismillah. Sama-sama bos. Nanti integrasi dengan Pak ya, kedepannya Pak. Iya, jadi harus ada pemikatnya lah. Pemikat ini salah satunya ada Pemukiman Raya, ada Ngebel, ada Bukit Soeharto. Ketika terus nanti religi apa saja lah. Kalau sudah banyak maka semua akan tumbuh, UMKM tumbuh, jajanan payu, makanan payu, jualan apa saja laku. Itulah yang disebut ekonomi yang berkelanjutan, Pak. Ya. Siap. Tinggi banget, lebih tinggi daripada Garuda Wisnu Kencana di Bali. 120 meter. Ini aku gak hafal, tapi ya tinggi lah. Kalau untuk ukuran 60 tahun naik ke sini ya masih bisa lah. Kalau 55 tahun kayak aku ya bisa, tapi kalau sudah yang asam urat itu mungkin agak geringingan. Ya. Kasih Pak. Oke, thank you Pak. Ya, siap. Tadi seperti disampaikan Bu, gitu ya. Sebetulnya ini kan kebetulan dulu kayak napak tilasnya Pak Harto dulu yang ini, ya kan? Cuman patungnya pada waktu itu dari semen putih, mulai ambrol. Akhirnya terus ditanya gimana? Karena dulu Mandiri, ya udah kita Mandiri deh yang nanganin. Terus anak-anak muda sini lah yang kita ajak. Seperti desain mereka sendiri yang desain, kita hanya backup saja. Tujuannya ya karena ini pas ulang tahunnya Pak Harto, ya kan? Saya aja yayasan yang siap, merasa terdadak ya mungkin baru Genota ya Pak. Yang lain belum siap mereka, karena yayasan yang dibentuk Pak Harto itu kan nggak sedikit tugasnya masing-masing. Ada yang ngurusin masjid, ada untuk anak sekolah. Kalau saya ditugasi Mandiri ini untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, pola itu saya pakai untuk UKM itu kita aja seperti di depan tadi. Biasanya sih penuh sampai sini. Jadi kita bukannya saya yang baru, merevitalisasi. Untuk pengembangan ide Bukit Soeharto, mungkin Pak Ketua bisa menjelaskan backgroundnya seperti apa, latar belakangnya. Bukit Soeharto itu bukan kami yang ngasih nama, masyarakat sini. Kenapa? Karena dulu rasa sini Pak Harto meresmikan di tahun 78 ya. Beliau mencanangkan untuk gerakan penghijauan. Tadi kurang lengkap aja dari perhutani itu dicanangkan di sini, tapi ternyata di Sulawesi, di Sumatera itu pohon pinusnya katanya sampai sekarang masih ada. Ya kepengen sih terus berkembang begitu. Di sini aja belum penuh. Katanya itu punya perhutani botak-botak. Ya, alangkah indahnya kalau seperti di Gunung Kidul. Dulu tuh kan tandusnya nggak keturunan. Tahun lalu saya lewat situ, hutan semua. Itulah harapan kita semua.
Jadi masyarakat sini yang menamakan Bukit Soeharto ini. Terus dia kepengen bagaimana kalau UMKM itu kita organisir Pak. Terus saya bilang, ya bikinlah, nggak mungkin satu-satu kita gini. Kau bikin koperasi, saya drop lewat koperasi. Saya bantu lewat koperasinya, ya berkembang. Terus ada tuntutan macam-macam. Mulai dia mau bikin waterboom, coba deh. Orang luar, jangan kita aja. Orang luar banyak. Nah ini yang terjadi terus. Untuk harapan peresmian dari patung inspirasi Pak Harto ini, apa pesan yang mau disampaikan untuk masyarakat? Oh ya, Pesan yang mau disampaikan masyarakat apa terhadap nggak jauh dari dibilang tadi, kita mau kembali supaya ini semua ada manfaatnya. Kenapa kayak kita sekarang kita mencoba, walaupun dulu kita perlu duit, semua berdatang. Sekarang kita teriak-teriak perlu duit, belum tentu ada yang mau bantu. Ya dengan ada yang ada, kita bisa. Karena itu keinginan beliau, yayasan sekian banyak, tujuannya macam-macam, ya kita berjalan. Mudah-mudahan dengan ini kita hidupkan. Mania hari ini kebetulan kita ketemu sama Ibu Gendis, ketua dari GNOTA Gerakan Nasional Orang Tua Asuh ya Bu ya, yang hari ini turut meramaikan acara relaunching patung Pak Harto di Taman Wisata Bukit Pak Harto. Bu Gendis, hari ini ada berapa paket yang dibagikan kepada anak-anak? Ya, alhamdulillah paket bantuan yang diterima dari Ida Mandiri untuk GNOTA untuk diberikan ke 200 anak asuh. 200 ya. anak asuh ya Bu ya. Paketnya berupa apa aja Bu? Paket yang diberikan oleh kami kepada anak-anak yaitu perlengkapan sekolah ya Mbak ya. Jadi seperti buku, terus untuk pensil, seragam itu kan tidak gratis ya. Jadi kita berikan. Iya betul. Karena memang DFM ini walaupun pendidikan gratis, tapi perlengkapan seperti itu juga harus diperhatikan Iya, ya Bu ya. betul. Sejak tahun berapa Bu GNOTA sudah eksis memberikan bantuan kepada anak-anak yang kurang mampu? Kami berdiri dari tahun 1996 dan sejak awal visi misi kami tidak berubah. Kami percaya bahwa seluruh anak di Indonesia itu perlu menjalankan pendidikan dasar 9 tahun, bukan saja di kota tapi menyeluruh. Ya. Terakhir Bu Gendis, harapan Ibu Gendis kepada anak-anak yang menerima bantuan dari GNOTA, silakan Bu. Harapan kami untuk anak-anak sebagai penerus bangsa, kalian harus tetap bersemangat, bersyukur dan selalu ini semangat untuk menjalankan pendidikan. Terima kasih banyak ya Ibu ya. Ya, terima kasih. Oke, DFM Mania saat ini Nurul sedang berada di Taman Wisata Bukit Soeharto. Tadi baru aja berlangsung peresmian patung Pak Harto, pemugaran patung Pak Harto. Nah, ini Nurul sedang bersama Pak Yoso selaku Ketua Pelaksana ya Pak ya. Terus juga ada Mas Wahyu selaku Manajer Umum KUD Jaya Mandiri Sejahtera Badegan Ponorogo. Mas Wahyu, gimana perasaannya setelah adanya peresmian hari ini berlangsung lancar? Seneng. Seneng wae, Mas. Seneng sing luar biasa. Seneng yang luar biasa. Antusias masyarakat seperti apa, Mas? Antusias, bisa dilihat rame. Rame ya Mas Luar ya biasa, tadi. luar biasa. Pak Yoso, ini tadi ada pesan dari pemerintah kabupaten juga dari Dinas Perhutani, katanya mau dikembangkan lagi, mau ada mini zoo. Itu kalau tanggapan dari yayasan seperti apa, Pak? Iya betul, memang itu pembicara itu sudah 1 bulan yang lalu dengan Pak Bupati, dengan Pak Ketua Yayasan Mandiri, bahwa Pak Bupati meminta supaya ini Bukit Soeharto ini bisa dikembangkan lagi. Salah satunya membuat mini zoo. Mini zoo. Tapi kita juga akan membuat, selain mini zoo, rencana kita akan membuat sanggar budaya Warok. Dan perpustakaan kecil di bukit ini. Gitu. Dan sudah kita sampaikan ke Pak Bupati bahwa Yayasan Mandiri siap dan bersedia bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan itu. Oke, jadi nantinya Taman Wisata Bukit Soeharto bukan cuma wisata alam, tapi juga wisata sejarah, wisata edukasi gitu ya Pak ya? Ya, ada usaha kebudayaan. Kita buat sanggar budaya Warok, Ponorogo. Mas Wahyu, harapannya ke depan untuk Taman Bukit Wisata Soeharto? Kalau harapannya,
biar makin sukses, makin rame dan dikenal masyarakat luas, bermanfaat bagi masyarakat luas. Bermanfaat aja, yang penting bermanfaat dan bisa meningkatkan ekonominya masyarakat. Majukan UMKM sekitar ya Mas ya. Oke Pak Yasa, terima kasih banyak ya Pak ya. Siap, terima kasih. Mas,